1, 2, 3 ya. Shalom adik-adik sekolah minggu. Selamat hari minggu. Inang, apa kabar hari ini, Nang? Sehat, luar biasa Kak Iya. Iren. Nah, kalau Inang sehat, luar biasa, berarti adik-adik kita di rumah jauh lebih luar biasa daripada iya, kita, tentu Nang. saja Kak Iren. Iya, kalau gitu kita mulai ibadah kita ya, Inang. Boleh. Tapi sebelumnya kita kasih tahu dulu sama adik-adik kita bahwa hari ini Minggu tanggal 22 November tahun 2020 yang firman kita diambil dari Yohanes 11 ayat 24 sampai 26 dengan tema minggu kita yaitu Akulah Kebangkitan dan Hidup dan nama minggu kita yaitu Minggu Ujung Tahun Gerejawi. Kalau gitu Inang, gimana kalau kita pemanasan dulu Inang? Pemanasannya pakai apa Kak Iren? Pakai tarian Inang, kita bernyanyi sambil menari Nang. Oh begitu ya. Tapi kan Kak Iren, tadi kita sebenarnya belum menyapa adik-adik loh Kak Iren. Oh iya Inang, Belum. iya. Tadi cuma mengatakan selamat hari Minggu adik-adik. Iya, berarti adik-adik kita lagi nunggu Inang kita sapa. Iya. Kalau gitu kita sapa sama-sama ya Nang. Oke. 1, 2, 3, ya. Shalom adik-adik. Apa kabarnya? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Ha 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 ha. Oke Nang, kita bernyanyi ya. Kita bernyanyi lagunya Cuip Cuip. Oke, kalau begitu kita mulai saja. Mari Bang. Ayo adik-adik semuanya kita joget ya di rumah. Kita goyang. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Ya ya ya. Sekali lagi. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Ya ya ya. Sayang dibenarkannya karena iman kita hidup dalam kasih-Nya, kasih Allah kepada kita. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Cuip 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 pam pam pam. Ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Hoi ya 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 ya. Ya ya ya. Kak Iren, Ya Inang? kita kan akan mulai mendengarkan firman Tuhan yang mau disampaikan. Inang Bibel, tapi sebelumnya kita berdoa dulu ya. Iya Inang, kalau gitu buat adik-adik kita di rumah semuanya lipat tangannya, tutup matanya, jangan ada lagi yang bermain-main. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan-Mu karena sepanjang 1 minggu ini kami boleh merasakan Tuhan memelihara hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kalau pada pagi hari ini Engkau kumpulkan kami kembali untuk mengikuti ibadah sekolah minggu. Terima kasih Tuhan Yesus, sekalipun ibadah kami masih tetap di rumah, biarlah itu tidak mengurangi rasa sukacita kami, rasa syukur kami untuk datang kepadamu.
Tolong kami Tuhan Yesus sebagai anak-anak-Mu, supaya kami tetap rindu untuk boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga berdoa buat Inang Bibel Pro yang akan menyampaikan cerita tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan, berikan kami pemahaman sehingga kami boleh mengerti, terlebih boleh melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Nang, sebentar lagi kita akan mendengar firman Tuhan kan Inang? Iya Kak Iren. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Kakak Iren mau ajak adik-adik kita nyanyi lagi Nang. Boleh Nang? Nyanyi apa Kak Iren? Kita nyanyi lagu Dalam Nama Yesus. Iya. Dalam Nama Memang, Yesus. betul. Gimana Dalam Nang? nama Yesus ada apa Kak Iren? Ada kebenaran nih Nang. Iya benar. Dalam nama Yesus iblis Dikalahkan. Kalau gitu adik-adik mari kita bangkit berdiri dengan semangat supaya iblis bisa kita kalahkan. Kalau gitu kita bernyanyi Nang. Musik Bang. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kebenaran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Sekali lagi ya. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kebenaran. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus siapa? Iblis dikalahkan. Dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus iblis dikalahkan. Iya, buat adik-adik kakak, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan. Semua adik-adik kakak di rumah duduk yang rapi. Jangan ada lagi yang lari-lari ke sana kemari karena kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah, kita panggil ya Inang. Mari kita panggil. Siapa tadi yang mau bercerita? Inang Bibel, Inang. Bibel. Kita panggil yuk. Iya, Inang. Inang Inang Bibel. Kurang dengar, Inang. Semangat. Oh iya, kurang semangat juga. Iya, semangat manggilnya yuk. Ayo, Inang. Inang Bibel. Shalom. Shalom, Inang. Selamat hari Minggu Inang Rosti. Selamat hari Kakak Minggu, Ira. Inang. Selamat hari Minggu, Inang. Apa kabar? Sehat, kuat, ceria, luar biasa. Ha 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 ha. Puji Tuhan karena diberikan kesehatan yang luar biasa sehingga Kakak Iren, Inang Rosti dapat melayani ibadah anak-anak sekolah minggu pada hari ini. Shalom adik-adik sekolah minggu. Pasti adik-adik juga udah pada siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Jadi sebelumnya adik-adik sekolah minggu kita berdoa. Allah Bapa di sorga yang kami sembah dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Bersyukur di hari Minggu ini di mana Tuhan masih memperbolehkan kami khususnya anak-anak sekolah minggu bersama orang-orang tua, keluarga yang kami kasihi di rumah kami masing-masing dapat beribadah dengan lagu pujian, doa yang kami telah sampaikan kepada Tuhan dan juga firman-Mu yang akan menyapa kami. Kiranya Roh Kudus-Mu bekerja
supaya kami dapat mengerti dan dapat melakukan sesuai dengan kehendak-Mu. Berfirmanlah Engkau ya Tuhan, sebab semua anak-anak-Mu di rumah mereka masing-masing telah siap untuk mendengarkan-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik sekolah minggu, sebagai firman Tuhan, cerita Alkitab untuk di ibadah kita pada saat ini, kita buka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal yang ke-11, mulai dari ayat berapa Kak Iren? 24 Inang Sampai? sampai 26. Ya, ayat 24 sampai ayat yang ke-26. Baiklah adik-adik sekolah minggu, sambil dibaca di rumah, kami bertiga di sini akan sama-sama membaca ya. Kita baca secara bersama-sama 3 ya. Kata Maria kepadanya, "Aku tahu bahwa ia akan bangkit pada waktu orang-orang bangkit pada akhir zaman." Jawab Yesus, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini?" Adik-adik sekolah minggu, itulah firman Tuhan yang kita baca dari kitab suci kita. Hari ini adalah minggu apa Inang? Ujung akhir gerejawi Inang. Iya, akhir tahun gerejawi. Biasa itu juga disebut minggu apa? Peringatan orang-orang yang meninggal. Ya, jadi hari ini kita tutup buku ya, akhir tahun gerejawi sambil peringatan bagi orang-orang yang meninggal. Kenapa ya? Setiap November, setiap tahun diperingati orang-orang yang meninggal. Itu mengingatkan kita bahwa kita juga akan apa Inang? Satu saat kita juga akan meninggal Inang. Iya, suatu saat juga kita akan meninggal seperti saudara-saudara kita yang mendahului kita. Coba dulu adik-adik sekolah minggu, Kakak Iren. Kalau kita cerita tentang orang meninggal, bagaimana ya? Takut enggak? Takut Inang. Bagaimana Inang? Dulu takut Inang, tapi sekarang udah nggak takut lagi Inang. Iya, tapi masih banyak loh Inang. Kalau diceritain apa orang-orang meninggal di rumah juga dikatakan, maaf ya setabi rumah ini katanya ya. Setabi Jabon katanya. Seolah-olah kematian itu suatu merupakan apa? Yang ditakutkan, ya kan? Kematian itu seperti mendengarnya seram sekali ya. Tapi coba dulu adik-adik sekolah minggu. Ada yang nggak mau mati hari ini? Bagaimana Kak Iren? Enggak dong Inang. Jangan dulu ya. Bagaimana Inang Tindaun? Janganlah Inang, mesti banyak yang mau dilakukan Inang. Iya, tentu semua pada takut kalau dikatakan mati ya. Tapi walaupun bagaimana kita untuk supaya jangan meninggal atau jangan kita mau mati dulu. Tapi toh juga kita harus meninggal ya. Bagaimanapun alasan kita, jangan dulu, toh juga kita akan mati. Jadi kita nunggu antrian nih seperti di lubang kubur ya. Cuman tidak diberikan apa sama kita. Kartu antri ya, coba dulu kalau dikasih kartu antriannya. Siapa yang mau nomor 1? Enggak ada ya kan. Nggak ada yang mau, Pasti enggak ada. Pasti, tapi kalau pamannya beli susu, beli kue atau kasih bagi hadiah, siapa yang mau nomor 1? Aku Inang. Itu langsung tunjuk tangan semua nomor 1 ya. Tapi kalau dikatakan siapa mau mati, jangan dulu ya kan. Apalagi ada di sekolah minggu masih anak-anak lah. Sedangkan orang tua yang sudah 90 umurnya, toh juga takut akan kematian. Itulah yang mau ditekankan minggu kita hari ini ya. Kalau dikatakan minggu peringatan orang meninggal, berarti mengingatkan kita kembali bahwa kita juga akan seperti saudara-saudara kita. Bukan untuk supaya kita jadi sedih, bukan. Supaya orang tua kita jadi menangis. Umpamanya ada yang bapaknya meninggal, ada ibunya yang sudah meninggal, ada adiknya saudara-saudara yang meninggal. Bukan untuk supaya apa? Membuat hati sedih.
tetapi mengingatkan kita juga akan pasti mati seperti mereka. Iya, Inang, namanya kematian, nggak lihat umur ya, Inang. Iya, nggak lihat umur, ada anak-anak, ada bayi, ada orang tua, ada sampai umur 100 tahun. Karena kenapa? Memang hidup kita ada di tangan siapa, Inang? Tangan Tuhan, Inang. Iya kan, di tangan Tuhan. Menentukan berapa lama kita hidup di dunia ini bukan manusia, bukan guru kita, bukan orang tua kita, bukan orang-orang besar. Tapi siapa yang menentukan hidup kita di dunia ini? Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, ya. Jadi makanya hidup kita, mati kita ada di tangan Tuhan. Makanya nanti ayat hafalan kita dari Roma 14 ayat 8 dikatakan, kita mati untuk Tuhan, kita juga hidup untuk Tuhan. Berarti hidup mati kita ada di tangan Tuhan. Makanya Paulus berkata dalam Filipi 1:21, hidupku adalah apa? Keuntungan, dan kematian juga apa? Bukan kerugian, ya kan? Hidup untuk Tuhan, mati juga keuntungan. Nah, jadi harganya sama, ya, hidup dan mati. Nah, jadi ada di sekolah minggu, di sini kita bercerita tentang kebangkitan, kehidupan. Makanya topik kita tadi, tema kita tadi apa, Inang? Apakah? Akulah kebangkitan dan hidup. Iya, akulah kebangkitan dan hidup. Itu kita lihat bersumber dari cerita Alkitab kita ini tentang seorang Lazarus, ya. Siapa saudaranya Lazarus? Ada 2 perempuan, Maria dan Marta. Itulah saudara Lazarus. Tapi suatu saat Lazarus itu sakit. Tentu kalau saudara kita sakit, bagaimana perasaan kita? Sedih. Kadang kita takut, apa yang terjadi? Bagaimana saudaraku ini? Begitu juga lah Marta dan Maria. Makanya mengirimi berita kepada siapa? Tuhan Yesus. Karena Yesus itu adalah sahabat bagi mereka. Yesus itu sangat dekat dengan Maria, Marta dan Lazarus. Makanya pertama sekali diberikan berita bukan kepada orang-orang, bukan kepada yang dekat dengan dia, tapi kirim langsung berita kepada Yesus. Tapi Yesus berkata apa? Itu bukan apa? Itu bukan mati. Bahkan dikatakan saudaraku sudah mati, sudah meninggal. Bukan mati, tapi dia tidur. Padahal tidur itu bagi Yesus itu sudah apa? Sudah mati, ya. Tapi bagi orang murid-muridnya itu kalau dia tidur berarti sakitnya akan sembuh. Tapi Yesus peduli dengan mereka. Yesus sangat mengasihi orang-orang yang dikasihinya. Makanya dia berkata, ketika Yesus datang ke rumah Maria dan Marta, apa kata Maria dan Marta? Kalau seandainya Yesus ada di sini, saudaraku ini tidak akan mati. Kenapa Tuhan terlambat? Saudaraku ini sudah mati. Siapa lagi saudara kami? Kan begitu. Pasti sedih, ya. Coba dulu adik kita, umpamanya abang kita, dari sakit langsung meninggal. Pasti dia menangis kepada Yesus. Seandainya kau Tuhan cepat datang ke sini, dia tidak mati. Tapi apa kata Yesus? Suatu penyakit bukan kematian. Dan kematian itu akan menunjukkan kemuliaan bagi Tuhan. Dan itu katanya dikatakan tadi di sini, bahwa akulah kebangkitan dan hidup. Katanya kan? Dan kebangkitan, dia akan bangkit kata Tuhan. Tapi menurut Maria dan Marta, kebangkitan itu kepada apa? Akhir zaman, kan? Kalau dia Tuhan hidup, pasti di akhir zaman nanti. Ketika Yesus menghakimi, orang-orang mati. Tapi apa kata Yesus? Bukan seperti yang diartikan oleh Maria dan Marta. Tapi dikatakan tadi dalam teks kita hari ini, bahwa aku tahu ia akan bangkit kata Marta. Tapi kebangkitannya pada akhir zaman, bukan sekarang. Tapi apa kata Yesus? Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa yang percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan dia akan hidup selama-lamanya. Dan pada hari itu juga Lazarus dibangkitkan. Walaupun udah berapa hari dikubur? 4 hari. Bahkan kalau kita itu sudah bau, ya. Sudah bau.
Tapi bagi Yesus tidak ada yang Mustahil. mustahil. Tiada yang mustahil bagi Tuhan. Yang mati bisa Hidupkan. dihidupkan, yang sakit bisa Sembuhkan. disembuhkan. Itu kuasa Tuhan. Makanya Tuhan yang berkuasa atas kehidupan setiap orang, ya. Tuhan berkuasa atas ciptaannya. Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Karena Tuhan adalah pemilik satu-satunya, ya kan? Makanya adik-adik sekolah minggu jangan pernah ragukan kekuasaan Tuhan, ya. Yesus. Adik-adik sekolah minggu harus percaya kepada Tuhan. Kalau kita sakit, kita harus berdoa kepada Tuhan. Tapi dengan bisa mau makan obat, berobat ke dokter atau para medis. Dan di sini juga dikatakan bahwa kebangkitan itu, kehidupan itu ada hanya di dalam Yesus. Percayakah Inang di situ? Percaya, Inang. Bagaimanakah Inang? Percayakah? Percaya Inang. Itu percaya, ya kan? Dan itu ternyata bahwa walaupun dia sudah dikubur 4 hari, tapi dia, hai Lazarus, keluarlah katanya. Langsung dia apa? Bangkit dari kubur. Jadi artinya bahwa kematian bukan kata akhir ya Inang, ya kakak ya. Iya, Inang. Tapi di balik kematian itu ada apa? Ada kehidupan yang kekal. Kehidupan yang kekal. Itu makanya tidak akan mati selama-lamanya. Kita akan, walaupun kita mati, dikubur di tanah, dari tanah kembali ke tanah, tapi roh kita itu adalah kembali kepada siapa? Kepada Tuhan. Tuhan. Kepada Tuhan. Kenapa kembali kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang mempunyai kehidupan kita. Dari Allah kembali ke Allah. Nah, jadi artinya lewat apa? Kita harus mati, ya. Tapi kematian bukan kata akhir karena Tuhan sudah mengalahkan apa? Kematian. Dan kita akan dibangkitkan pada hari yang ketiga dan memiliki kehidupan yang kekal. Nah, jadi itulah di akhir tahun gerejawi ini adik-adik sekolah minggu kita mengakhiri semuanya, ya. Kita tutup semuanya apa yang terjadi di tahun 2020 ini. Dan kita akan buka lembaran yang baru pada minggu yang akan datang, yaitu masa-masa Advent, ya. Nah, jadi ini akhir gereja. Makanya di sinilah kita, makanya di gereja kita dipanggil satu-satu nama orang-orang yang meninggal. Atau anak-anak kah itu, atau remaja kah, atau naposo kah, atau orang tua kah. Semua yang mati dalam 1 tahun gerejawi ini akan dipanggil namanya satu-satu, disebut namanya satu-satu. Karena mereka itu adalah kepunyaan dan milik Tuhan. Nah, jadi kita juga nanti suatu saat ketika kita mati, nama kita akan disebut. Ya, disebut. Jadi artinya bahwa kematian dan kehidupan kita ada di tangan Tuhan. Oleh sebab itu adik-adik sekolah minggu, selama Tuhan berikan kesempatan bagi kita untuk hidup di dunia, apa yang mau kita lakukan? Melakukan hal-hal yang baik, Inang. Yang hal-hal yang baik. Apalagi Kak Iren, apa yang mau kita lakukan kalau kita hidup di dunia ini? Kita percaya sama Tuhan, kita berdoa Inang, pokoknya segala yang baik juga Inang. Iya, kita harus melakukan yang baik. Makanya hidup ini adalah kesempatan. Ya kan? Ketika kita sudah berakhir, ketika kita kembali kepada Tuhan, kita sudah menjadi berkat. Nah, itu. Makanya apapun yang kamu lakukan ya, jangan katakan, aku masih anak-anak, aku masih anak kecil, masih TK, masih bayi, masih apa. Jangan. Tapi selama kamu bisa, walaupun anak-anak, Tuhan pakai kamu untuk menjadi pemberita Injil. Lewat apa? Belajar, bermain, bercerita atau dengan teman-teman. Nah, jadi itu yang mau kita tunjukkan. Makanya kita harus melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi kalau kita hidup di dunia ini, berikan yang terbaik. Menghormati orang tua, mengasihi teman, dan menghormati apalagi guru di sekolah atau guru sekolah minggu. Apalagi menghormati siapa? Tuhan, ya. Kita harus hormat kepada Tuhan. Kepada orang tua saja hormat, ya kan? Kalau orang tua menasehati, orang tua menegur, kita harus hormat. Apalagi kepada Tuhan pemilik kehidupan kita, harus hormat, harus tunduk, harus rendah hati. Dengan melakukan yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi adik-adik sekolah minggu, walaupun situasi kita belum normal, masih dikatakan new normal, tapi apa yang dapat kita lakukan harus kita lakukan, ya. Apa yang dapat kita pelajari, mari kita belajar dengan baik. Supaya apapun cita-citamu nantinya,
Tuhan memberikan yang terbaik. Ada yang jadi dokter, ada yang jadi pengacara, jadi apa lagi Inang? Jadi apa ya? Dokter ya, guru. Dokter, guru. Angkuntan Inang. Iya, pasti banyak cita-cita kita ya, bermacam-macam cita-cita kita. Tapi supaya cita-cita tercapai, kita harus belajar dengan baik. Nah, jadi kita percaya bahwa Tuhan adalah segala sesuatu. Akulah kebangkitan dan hidup. Percayalah bahwa kehidupan kita untuk selama-lamanya. Biarlah dengan firman Tuhan hari ini memberikan kita sukacita, memberikan semangat dan kekuatan. Dan marilah kita saling mengasihi sesama saudara kita, orang tua kita, dan orang-orang di sekeliling kita. Supaya hidup kita menjadi berkat. Kita berdoa. Kami kembali bersyukur ya Tuhan, karena Tuhan masih memberikan kesempatan yang baik di minggu akhir tahun gerejawi. Dan sekaligus memperingati orang-orang yang meninggal dalam satu tahun ini. Kalaupun gerejamu melakukan hal itu juga mengingatkan kami supaya kami juga pasti meninggalkan dunia ini seperti saudara-saudara kami yang telah mendahului kami. Biarlah Tuhan, selama Tuhan memberikan kesempatan bagi kami untuk hidup, biarlah kami berkarya dengan baik. Biarlah hidup kami menjadi berkat. Ketika kami sudah meninggalkan dunia ini, hidup kami sudah jadi berkat. Kami percaya Roh Kudus senantiasa memberikan kekuatan sukacita bagi kami, khususnya anak-anak sekolah minggu. Walaupun kami tidak bisa dengan tatap muka, tapi dengan melalui streaming online ini, kami melayani mereka di rumah mereka masing-masing. Biarlah Tuhan Engkau memberkati mereka bersama-sama orang tua, saudara-saudara mereka. Dan apapun yang kami rencanakan, biar kami sampaikan, serahkan ke dalam tangan Tuhan, supaya Tuhan yang bekerja, supaya Tuhan yang berkarya, supaya Tuhan yang memberikan yang terbaik buat kehidupan kami, khususnya anak-anak-Mu. Kiranya Tuhan mencukupkan segala kebutuhan jasmani dan rohani. Berikan hikmat dan kepintaran buat mereka di tengah-tengah belajar mereka di sekolah, walaupun secara online atau daring. Tapi biarlah Tuhan Engkau senantiasa menyertai memberkati mereka. Jauhkan dari mara bahaya, tapi sukacita dan damai sejahtera selalu melingkupi kehidupan anak-anak-Mu bersama keluarga di rumah mereka masing-masing. Berkati para guru-guru sekolah minggu, supaya mereka juga dengan sukacita selalu memberikan yang terbaik lewat informasi, lewat pelayanan kami. Supaya semuanya berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Khususnya dalam persiapan-persiapan Natal. Walaupun tidak seperti yang kami lakukan pada tahun yang lewat. Tapi bagaimanapun situasi kondisi yang kami hadapi pada saat ini, biarlah Tuhan kami selalu berkarya memuji nama Tuhan. Biarlah Tuhan firman-Mu hari ini menjadi berkat bagi kehidupan kami. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Amin. Iya Ina, sekarang kita mau mengasih tahu warta sama adik-adik kita Ina. Iya Kak Iren ya, warta sekolah minggu. Apa aja Kak Iren? Iya, yang pastinya yang pertama warta kita yaitu ini Inang. Oh iya, ini apa adik-adik? Masih ingat? Masih ada di rumah? Masih dong Inang, masih ada di rumah. Tapi diisi atau enggak ya Nah Inang? itu dia. Inang isi enggak celengannya? Ya diisi sekali-sekali dong. Iya, Kakak Iren juga diisi. Walaupun lagi kita di rumah aja, kita tetap harus ngisi celengan. Walaupun uang jajan kita dikurangi ya kan. Jadi makin sedikit nggak apa-apa. Sikit-sikit lama-lama jadi Bukit. iya. Nah, buat adik-adik semua, jangan lupa ya untuk selalu ngisi celengannya. Nah, Inang kalau celengannya udah penuh, siapa Inang dikasih celengannya? Biasanya kan Kak Iren, ini kan kita waktu Natalan dikumpul. Nah ini sepertinya kita kan nggak ada Natalan. Oh. Terus caranya gimana ya Kak? Mungkin nanti dikasih sama guru sekolah minggunya masing-masing kali Nang sesuai horongnya. Oh iya begitu ya Kak Iren Ada ya. pengumuman lagi mungkin kali nanti Nang. Iya. Iya, tapi walaupun gitu adik-adik harus tetap ngisi celengannya ya. Nah Inang, selanjutnya Kakak Iren juga ada ayat hafalan buat adik-adik di Oh rumah iya, apa ya Inang. Kak? Iya, ayat hafalannya. Ayo kita buka Alkitabnya sama-sama ya. Kita buka Roma 14 ayat
8. Iya, jadi isinya, sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi, baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Nah, buat adik-adik di rumah, ayat hafalannya, ayo adik-adik buat kreasi masing-masing. Nah, nanti ayat hafalannya adik-adik bisa kumpul sesuai nomor yang ada di bawah ini ya adik-adik. Nah Inang, apalagi ya Inang setelah itu? Oh iya, seperti biasanya kita kan ada persembahan Kak Iren. Oh Iya, iya. tapi sebelum kumpulkan persembahan, kita kan mau memuji Tuhan dulu. Tapi adik-adik, memang ini lagu pujian, tapi ini maknanya luar biasa. Ini sama saja seperti kita mendengarkan Tuhan yang sedang berbicara. Ya mungkin kata-katanya seperti ini adik-adik, bila nanti Tuhan Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya itu kepunyaannya, apalagi adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang percaya kepada Tuhan Yesus, ini adalah milik kepunyaannya. Yesus akan merangkulnya dan dijadikannya mutiara. Nah adik-adik, ini mau kita nyanyikan karena ini pujian yang sangat luar biasa. Yang mengingatkan kita nanti ketika Tuhan Yesus datang untuk menjemput orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Baik, mari kita nyanyikan pujian ini sambil kumpulkan persembahan. Bila nanti Yesus datang menata intannya, tiap orang yang percaya kepunyaannya. Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Ayat 3 ya adik-adik. Anak-anak yang percaya dirangkul olehnya dan menjadi mutiara kesayangannya. Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Tiap orang percaya kelak bercahaya bagai intan permata di mahkotanya. Marilah kita bersama berdoa. Bapa kami yang di sorga. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kita sekalian. Amin. 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 Amin.
Shalom adik-adik. Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu. Sampai ketemu lagi. Dan selalu jaga kesehatan. Horas.